Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures. Berjumpa lagi dengan saya Gatot Susanto. Di pagi yang cerah ini kita akan mereview singkat saja X-Trail 2500 setelah pemakaian 3 tahun 44.000 km. Kalau tidak salah ya, nanti kita persisnya kita lihat berapa kilometer jangkauannya. Kenapa jangkauannya hanya pendek 44.000? Karena mobil ini dipakai bergantian dengan mobil lain. Kita terkena ganjil genap bro, jadi harus gantian. Kita dipakai hanya 2 hari sekali ke kantor. Jarak ke kantor juga cuma 18-20 kilo, pulang pergi hanya 40 kilo, sehingga relatif ya jarak tempuhnya belum jauh meskipun sudah 3 tahun. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan, tolong klik subscribe supaya kita semakin bersemangat memproduksi konten-konten yang bermanfaat untuk Anda, dan klik like jika Anda suka. Yang paling penting subscribe ya bro. Jadi sebelum kita membahas kelebihannya, saya cenderung membahas kelemahannya dulu. Mobil X-Trail ini 2500 cc menggunakan Xtronic, disalurkan ke roda depan. Jadi Nissan seperti kita tahu tidak terkenal dengan engine-engine yang hemat bahan bakar. Jadi mobil X-Trail 2500 ini pun juga bukan engine yang hemat bahan bakar. Dengan pemakaian di kemacetan 40 kilo per hari kira-kira, hanya dipakai 2 hari sekali, rata-rata jarak tempuh kecepatannya itu hanya 18 km per jam. Lebih lamban dari kecepatan yang diuji kalau di dalam kota oleh YouTuber lain. Jadi di sini saya buktikan itu rata-rata hanya 18 km per jam. Bahan bakarnya lumayan boros, 8 km per liter. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah, ya betul, Nissan ini spare partnya mahal bro. Kalau bicara Nissan yang mahal itu X-Trail, Teana dan Juke, itu spare partnya mahal dibanding mobil-mobil brand lain. Saya nggak tahu kenapa. Barangkali Nissan harus memperbaiki pricing policy di spare part ya. Oke, kelemahannya saya kira yang saya tangkap hanya 2 itu. Tapi kelebihannya, yang pertama saya ingin sampaikan adalah bahwa mobil ini atau X-Trail ini jika dibanding dengan kompetitornya yang CR-V, itu relatif perubahannya lebih lambat. Jadi perubahan bentuknya atau desainnya CR-V sangat cepat, sedangkan X-Trail ini relatif lambat, sehingga desainnya cukup abadi, cukup awet ya. Desainnya cukup awet dan tidak ketinggalan zaman. Beda dengan CR-V. Sebelum ini pemirsa saya menggunakan CR-V 2.4 sebelum keluar yang turbo. Saya pakai hanya 2 tahun. Saya biasanya 2-3 tahun saya tukar. Dan CR-V itu suspensinya lebih keras dan kemudian juga perubahannya cepat, sehingga cepat basi ya, cepat menjadi ketinggalan zaman. Ini sudah 3 tahun belum ketinggalan zaman, karena yang baru itu hanya berubah V-shape grillnya menjadi besar, hanya facelift. Tetapi ada yang signifikan, yaitu ada panoramic sunroof yang baru, yang ini belum ada. Jadi kalau dilihat dari luar masih tidak jauh berbeda. Total body secara keseluruhan masih sama. Kelebihan yang berikutnya adalah kenyamanannya pemirsa. Nissan X-Trail ini seperti halnya produk Nissan yang lain, Nissan Teana misalnya, itu relatif lebih nyaman dibanding kompetitornya. Suspensinya lebih lembut kalau saya bandingkan dengan CR-V 2.4 yang saya pakai sebelum saya berganti ini. Saya tidak tahu CR-V yang 1.5 turbo mungkin juga membaik suspensinya, tapi yang jelas ini lebih lembut, lebih nyaman. Settingan suspensi, sementara handlingnya tidak buruk-buruk amat. Jadi handlingnya membaik. Memang ini sedikit lebih keras dibanding CR-V yang sebelum generasi ini yang masih kotak ya, T31. Saya pernah punya juga itu. Tetapi ini handlingnya membaik, sementara suspensinya hanya mengeras sedikit dibanding yang lama. Kelebihan ketiga, kalau Anda masuk ke dalam, nanti kita akan shoot dari dalam, yang sering lupa dipromosikan oleh Nissan adalah jok di dalam itu, jok pengemudi dan penumpang depan, itu didesain bersama-sama dengan ahli dari NASA untuk menciptakan zero gravity. Apa zero gravity itu? Zero gravity itu seperti seolah Anda melayang karena semua ditopang dengan baik, sehingga Anda tidak capek ketika nyetir jarak jauh. Itu yang tidak pernah dipromosikan. Kemudian kelebihannya selain suspensinya lebih nyaman, kemudian desainnya juga tidak cepat basi, kemudian joknya seperti zero gravity. Yang berikutnya adalah powernya pemirsa. Nissan X-Trail ini barangkali termasuk salah satu dari sedikit mobil yang diberi transmisi otomatis tapi masih bisa spin. Jadi kalau Anda naik ini di lampu merah, kemudian ketika hijau Anda langsung injak gas dalam-dalam, dia bisa spin pemirsa. Artinya apa? Putaran
tenaganya, torsi di putaran bawah sangat bagus, dan itu membuat kita nyaman ketika mendahului kendaraan lain maupun kita di tanjakan. Sementara kita dari luar kita sampaikan seperti ini, nanti kita shoot dalam lebih detail ya, apa saja yang perlu kita sampaikan, jok yang lebih nyaman, yang zero gravity dan sebagainya. Dan satu lagi sebelum saya lupa, masih di luar, ini pemakaian sudah 45.000 tapi banyak masih bagus, belum sampai kepada thread di mana harus ganti. Barangkali 50.000 harus ganti ini. Kita akan shoot lebih detail di interiornya. Pemirsa, saya ingin menunjukkan jok zero gravity-nya. Jadi ini settingannya reclining elektrik kanan kiri ya. Kemudian kalau kita recline begini, dan ini juga ada lumbar supportnya. Posisinya ini selain dia seperti bucket, tapi bucketnya lebar, jadi tidak terlalu sempit. Bucket seat ya. Jadi ini ada pembatas kanan kiri tapi cukup lebar, tidak sempit. Ini juga ada, sehingga Anda nyaman sekali ditopang dan tidak sempit. Itu yang penting. Karena ada yang modelnya sport seperti ini tapi sempit semua meskipun dia premium car. Jadi kalau ini dijamin nyaman. Sudah kita rasakan. Kemudian kita coba tempat penyimpanan cup holder. Tentu saja di sini ada satu besar. Di sini juga ada. Dan ini ada ventilasinya. Ada ventilasi AC. Bisa Anda buka tutup. Dan di pintu sebelah kiri juga ada. Jadi ada 4 di depan, 4 di bangku baris kedua. Dan di sini ada tempat untuk mencas, ada USB. Kemudian ada adapter untuk lighter ya. Demikian pemirsa. Di setir ada cruise control. Mohon maaf saya lupa. Ada cruise control. Bisa dipercepat, bisa diperlambat, dan ini adalah untuk setting multimedianya. Kalau mau di start, cukup banyak informasinya pemirsa. Ini ada trip, kemudian waktu, ada trip, ada waktu tempuh, kemudian fuel economy. Ini hanya 7,7 km per liter, jadi rata-rata hanya 8 km per liter. Oke pemirsa, Anda perhatikan, ini ruang kepala sangat luas, ruang kaki juga sangat nyaman, sangat luas ya kan. Kemudian settingan setir kita perhatikan ya. Ini ada tilt dan ada teleskopik yang cukup jauh, sehingga sangat mudah untuk mencari posisi nyaman. Transmisinya di sini terjangkau, cukup mudah, dan ini semuanya soft touch pemirsa. Ini semuanya soft touch. Ini juga soft touch. Ini ada hiasan seperti ini, karbon. Audionya lumayan bagus untuk ukuran mobil yang sudah berusia 3 tahun. Dan posisi tombol-tombol juga dekat. Climate control bisa dibedakan suhunya kanan dan kiri. Di belakang juga ada ventilasi AC. Dan ini ada tempat kacamata. Ini kalau Anda buka langsung nyala lampunya. Vanity mirrornya ya. Kemudian setelah settingan dapat, kita akan perhatikan bagaimana posisi di belakang. Pemirsa, jok ini sudah setel dengan ukuran saya mengemudi. Pemirsa lihat nih, 10 jari ke jok, jauh banget. Ini juga sangat nyaman, dan ini menopang sampai ke paha Anda, dekat lutut. Nyaman sekali. Ini juga masih jauh ya. Dan ini juga soft touch. Ini soft touch, ini keras. Jadi tangan kita kena soft touch. Ini di sini juga ada laci penyimpanan. Dan untuk tempat cup holder ada di pintu ya. Di pintu kanan kiri, dan juga di sini ada, saya lupa caranya.
Dan di sini juga ada cup holder, ada 2, cukup nyaman, dan ini bisa lubang untuk ngambil barang di bagasi. Ada akses. Jadi demikian pemirsa, ini ada ventilasi AC di sini, dan di sini juga ada armrest cukup empuk dengan kulit, semuanya dengan leather. Ini bagus sekali. Ini memang 3 baris, tapi saya cukup malas untuk membuka baris ketiga. Yang jelas baris yang ketiga ini bukan untuk dewasa menurut saya, atau dewasa kalaupun terpaksa ini bisa maju. Jadi jok ini masih bisa maju mundur untuk memberi ruang penumpang di belakang. Dewasa bisa, tapi hanya emergency, sifatnya jarak dekat. Kalau anak-anak mungkin bisa masih nyaman, tapi kami tidak pernah pakai pemirsa. Apabila bangku baris ketiga dilipat, maka bagasinya bisa memuat 445 liter. Ini cukup luas pemirsa, bisa memuat sampai 6 dus aqua yang berukuran 600 ml. Itu belum ditumpuk. Kalau partisi Anda buka, bisa ditumpuk lagi dan bisa makin banyak memuat barang belanjaan dalam rangka menyetok makanan. Kalau dalam hal ini kita ada coronavirus ya. Baiklah pemirsa, kita langsung coba kendarai bagaimana rasa berkendaranya. Oke, jadi inilah rasa berkendaranya pemirsa. Kita coba di komplek ya. Rasa berkendaranya memang smooth sekali, sangat smooth. Kita putar di sini. Ini ada kameranya langsung untuk mundur, enak sekali. Dan ini ada penunjuk arahnya, juga bisa belok-belok. Dia ada radar, ada kamera dan ada juga radarnya. Jadi kalau sudah terlalu dekat dia juga akan bunyi alarmnya. Pengendaranya sangat nyaman ini, terus terang. Menunya riding mode-nya, menu untuk pengendaraannya itu hanya ada eco sama normal. Nah, kita lebih sering pakai eco ketika di dalam kota. Hanya jarak jauh kita pakai normal. Yang agak sedikit bermasalah adalah ketika kita ke puncak ya, kita sudah pernah coba. Jadi kalau kita ke puncak pemirsa, itu kan tanjakan. Jadi kita matikan eco-nya, kita bikin normal. Rupanya lompat-lompat dia, digas sedikit aja. Sensitif sekali. Jadi akhirnya kita tetap aja eco, walaupun tanjakan tidak masalah, tetapi lebih smooth majunya. Saya kalau tanpa eco dia full power, dia di putaran bawah sudah kencang. Dan ini depan ada polisi tidur. Ini sangat nyaman, sangat smooth ya, karena dia bodinya monokok ya. Hanya begitu, tidak mengayun sekali saja. Memang monokok ini sulit disaingi oleh leather chassis untuk kenyamanan. Dan monokok yang SUV kelas menengah seperti X-Trail, CR-V itu lebar bodi maupun jarak antar sumbunya, wheelbase-nya itu cukup baik, sehingga kenyamanannya juga cukup optimal. Jadi pemirsa, X-Trail ini kenyamanannya seperti saya sampaikan tadi memang bagus, sangat bagus untuk kelas 550 jutaan ya. Ini termasuk yang terbaik menurut saya dibanding kompetitornya yang saya juga pernah pakai. Jadi suspensinya lembut. Kita putar di sini saja karena toh di depan ada mobil. Dan ini monokok, suspensinya nyaman sehingga susah disaingi oleh kendaraan leather chassis untuk hal kenyamanan ya. Ground clearance cukup tinggi, ada genangan air juga kita cukup santai. Memang tidak setinggi Pajero Sport atau Fortuner, tapi cukup baik. Dan dalamnya pun kesan mewahnya terasa sekali karena ini semuanya soft touch. Ini soft touch. Ini juga ada seperti karbon ya, tapi itu plastiknya ya. Makasih Pak Nur.
kalau Anda mencari SUV yang nyaman. Tapi kelemahannya tadi itu ya, bahan bakarnya relatif tidak irit lah dibandingkan kompetitor, lebih irit CR-V saya sebut saja. Hanya powernya di putaran bawah Anda akan tersenyum lebar pemirsa, karena dia bahkan bisa spin saat Anda bergerak dari nol. Langsung diinjak gas dia bisa spin. Memang dia bukan untuk hemat-hematan. Anda bisa beli mobil seharga di atas setengah miliar. Biasanya orangnya tidak mikir lagi bahan bakar. Kalau masih mikir bahan bakar, sebaiknya pakai sepeda motor saja lah, atau pakai mobil LCGC. Ini kenyamanannya luar biasa. Ini ada posisi tidur, ada lubang, kita nggak begitu merasakan. Jadi demikian pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau Anda suka video ini tolong klik like, dan jangan lupa sekali lagi subscribe agar kami semakin bersemangat memproduksi konten-konten yang bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.